Yang sedihnya saya, dia tidak melihat kepada saya. Dia memalingkan wajahnya dengan arti kata dia uh, sosok itu membelakangi saya gitu, membelakangi saya. Tapi saya kayak gini. Terus pada saat itu, pada saat saya duduk itu, saya bertanya-tanya, ini siapa, ini siapa, ini siapa. Lalu saya teringat apa perkataan Ustadz gitu kan, apa yang pernah saya dengar gitu dari para ulama, dari para ustadz-ustadz. Itu seperti itu, kalau begini-begini itu pasti kamu akan memimpi dengan baginda Muhammad SAW. Nah, saya yakin gitu jadinya, karena saya sudah melakukan apa yang sudah dikatakan oleh ulama-ulama tadi. Syaratnya harus berselawat minimal 2000 kali. Nah, saya sudah melakukan itu, lebih bahkan sampai 5000 kali saya satu hari berselawat. Lalu setelah saya sadar bahwasannya, saya mengetahui bahwasannya, saya yakin kalau itu adalah baginda Muhammad SAW. Lalu saya memanggilnya, engkau kala itu ya Rasulullah. Engkau kah itu ya Rasulullah. 3 kali saya panggil, engkau kah itu Rasulullah. Itu saya seperti tidak sadar gitu, antara tidur dan tidak gitu ya. Tapi perasaan saya tidur gitu, perasaan saya tidur gitu. Nah, sambil duduk, tetap sambil duduk lah. Lalu datanglah mimpi itu. Datanglah mimpi itu, saya duduk berada di tengah-tengah bangunan itu. Nah, saya sambil menundukkan kepala saya, tiba-tiba satu ruangan itu menjadi terang benderang. Nah, saya sibuk mencari dari mana arah cahaya itu. Jadi mata saya berputar-putar, saya keliling-keliling ke tiap sudut, tiap penjuru itu belum kelihatan. Ternyata tiba-tiba muncul dia berada di balkon bagian atas ya. Dia seorang sosok warna putih yang mengeluarkan cahaya dari tubuhnya. Tapi yang sedihnya saya, dia tidak melihat kepada saya. Dia memalingkan wajahnya dengan arti kata dia sosok itu membelakangi saya gitu, membelakangi saya. Tapi saya kayak gini. Terus pada saat itu, pada saat saya duduk itu, saya bertanya-tanya, ini siapa, ini siapa, ini siapa. Lalu saya teringat apa perkataan Ustadz gitu kan, apa yang pernah saya dengar gitu dari para ulama, dari para ustadz-ustadz. Itu seperti itu, kalau begini-begini itu pasti kamu akan memimpi dengan baginda Muhammad SAW. Nah, saya yakin gitu jadinya, karena saya sudah melakukan apa yang sudah dikatakan oleh ulama-ulama tadi. Syaratnya harus berselawat minimal 2000 kali. Nah, saya sudah melakukan itu, lebih bahkan sampai 5000 kali saya satu hari berselawat. Lalu setelah saya sadar bahwasannya, saya mengetahui bahwasannya, saya yakin kalau itu adalah baginda Muhammad SAW. Lalu saya memanggilnya, engkau kala itu ya Rasulullah. Engkau kah itu ya Rasulullah. 3 kali saya panggil, engkau kah itu Rasulullah. Dia lalu berlalu meninggalkan saya. Itulah pengalaman saya. Makanya kita banyak-banyaklah berselawat, karena di akhirat nanti hanya baginda Muhammad lah yang paling disibukkan dengan mencari kita umatnya. Dia sujud kepada Allah. Apa kata Allah? Di sini tidak ada lagi solat Muhammad, kekasihku bangkitlah. Tidak, kata Rasulullah. Ya Allah, izinkan aku menjemput umatku di neraka, kata. Izinkan aku menjemput mereka, ya Allah. Mereka umatku. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Berulang-ulang Nabi Muhammad itu menjemput kita. Berulang-ulang kali dia masuk ke dalam neraka menjemput kita. Dia tidak pernah sekalipun sebelum umatnya masuk semua ke dalam syurga, dia tidak akan pernah menginjakkan kakinya ke dalam syurga. Tidak akan pernah dia menginjakkan sebelum umatnya masuk. Maka dari itu semua saudara-saudaraku, jadikanlah diri kita ini ya sebagai umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bersolawatlah walaupun singkat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad.
Anda mungkin kalian sudah tahu semua satu salawat itu yang kita lantunkan walaupun dengan bagaimanapun kita, dengan sedang apa, sedang tertawa, sedang bermain-main, kita sambil bersolawat itu Allah akan memberikan ganjaran 10 kali lipat kebaikan. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini saya sekarang sudah Assalamualaikum. mulai lagi untuk melakukan itu dengan bersalawat 5.000 kali insya Allah dalam waktu sambil saya mengemudi, sambil saya berselawat dalam waktu 2-3 jam itu sudah rampung. Alhamdulillah insya Allah. Assalamualaikum Pak Dance. Ingatlah kita jangan mencintai Nabi Muhammad itu ala kadarnya, hanya sekedarnya aja. Kita jangan mengenal baginda Muhammad itu hanya sekedarnya. Tidak, jangan seperti itu saudara-saudaraku. Baginda Muhammad sungguh sangat mencintai kita, sangat menyayangi kita. Pada saat nanti dia pertama kali dibangkitkan, bukan keluarganya yang dicarinya, tapi kita umatnya yang dicarinya terlebih dahulu. Rasulullah sayang sama kita. Dia tahu bagaimana sakitnya hidup di neraka, pedihnya hidup di neraka. Baginda Muhammad sudah dipertontonkan oleh Allah bagaimana kehidupan di neraka. Dia orang yang alim, dia orang yang paling soleh. Di seluruh dunia tidak ada yang bisa menanding kealimannya, kesolehannya. Tapi dia tetap melaksanakan sholat beratus-ratus rakaat setiap hari dikerjakannya untuk kita, bukan untuk dirinya. Sholat tobatnya untuk kita, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk keluarganya. Allahumma shalli wa sallim. Izinkan saya pamit, Ustaz. Pak Rambe, Opung Rambe, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Ingat pesan saya, solawatlah. Ya, solawat itu adalah nafas hidup bagi manusia. Karena solawat itu kita berkomunikasi dengan Allah, dan di dalamnya ada doa dan ada anugerah serta ada hikmat Allah yang akan menuntun umatnya. Ya, terima kasih ya bagi sahabat kita. Dan saya menyapa Arif. Ya, bagaimana Pak Arif? Apa kabar? Ada hal yang Anda ingin perkenalkan? Silakan Pak Arif. Ya, kalau Arif masih mungkin ada persiapan, mungkin Pak Heru Harsoyo. Assalamualaikum Pak Dance. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Dance. Kebetulan ada senior saya Waalaikumsalam. Pak Bang. Kebetulan juga ada senior saya masuk di Bang Rambe. Pak Dance. Salam kenal. Kebetulan juga ada senior saya masuk di Bang Rambe. Pak Dance. Ya, assalamualaikum. Ya. Itu di mute dulu Pak Dance. Yang baru masuk Pak Dance. Di mute dulu Pak Dance. Assalamualaikum. Ya, boleh 465 tolong di mute ya. Berisik. Ya. Berisik, tolong di mute dulu. Tolong di mute dulu, Pak. Pak Dance bisa mute. Ya, ada suara dari Nurdi ke Iya, di mute aja Pak Dance. Ya, bentar. Atau keluarkan dulu, Bang. Dikeluarkan. Ya, silakan Pak Bang Heru. Ini Bang Heru, ini Bang Pak Dance. Bang Heru salah satu advokat dari Muslim ini. Pak Dance. Ya, silakan Pak. Oke. Pak Dance. Ya, pada siap. waktu Pak Dance mualaf saya mengikuti prosesinya. Oh iya, betul. Jadi Pak Dance adalah pencetus memberi semangat sama saya. Saya harus bergabung membela Islam. Dari Pak Dance lah sebenarnya. Beberapa kali saya mau masuk susah, baru kali ini masuk Pak Dance.
Jelas nggak Pak Oh Rance? ya, ya, ya. Silakan Pak, ada sesuatu yang ingin disampaikan? Jadi intinya gini Pak Rance. Pak Rance adalah orang yang memberi ide sama saya agar saya bergabung membela para mualaf lah ya, diantaranya. Karena saya ikut prosesi Pak Dance pada masuk jadi mualaf pertama kali, saya ikutin terus. Beberapa kali Ya, saya mau masuk oke. nggak bisa di sini, ini baru bisa masuk. Dan kebetulan ada Bang Rambe di sini, Ya, 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 bagus. Open senior camp, saya. open camp. Ya, di sini persyaratannya open camp. Ya, Udah, cuman gini. oke. Bang Rambe, Ya, silakan lanjut, lanjut Pak, lanjut. Assalamualaikum Pak dan Bang Rambe, Waalaikumsalam. apa kabar? Opung Rambe. Assalamualaikum Mbak Heru, Bang Iva. Bang Rambe suara nggak kedengaran? Di mute. Bisa kok, bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, senior. Saya lagi sudah pulang dari kantor ini, udah mau dekat rumah, lagi dipegang setir. Sudah di Jakarta berarti? Supir saya nggak masuk hari ini. Sudah. Supir saya nggak masuk, nggak tahu dia saya sudah pulang. Oke, lanjut Pak Rambe. Salam kenal, Ya, Pak dilanjut dulu Dante. yang lainnya. Guru dari cantik, salam kenal. Oke, silakan yang lainnya. Aku mau nyimak dulu sebentar. Oke, lanjut semuanya ya, yang mau bicara. Ya, ya, bagaimana Pak? Ya Jubah. Ya mungkin ada hal yang ingin dibahas, silakan. Pak Arif RH, barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Ini senior, saya lihat wajahnya senior semua ini. Silakan Pak Arif. Ya, ini ada sahabat kita yang baru masuk, Marlon. Ya, open camp Marlon, open camp. Marlon open camp supaya kita saling mengenal. Ya. Saya Kita mau tanya saling tentang membantu. kekristenan, boleh Pak? Oh, kita dianjurkan kecenderungan membagi ilmu. Ya. Jangan sampai kita ada Saya lagi ajan maghrib Pak Dance. debat, ya. Lagi ajan maghrib di tempat saya. Ya, ya. Ya. Karena saya sudah Muslim, jadi saya rencana konsentrasi untuk dalil atau bagaimana cara kita mendapatkan rezeki dari Allah dan kita menerapkan apa yang tertulis dalam Al-Quran itu. Jadi tidak masalah sih kalau nanya tentang kekristenan, tetapi tujuan saya sekarang itu adalah menimba ilmu. Baik Ya. Pak, saya izin turun kalau begitu Pak. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, silakan tanya saja. Oh boleh nih Pak, saya mau tanya Pak, boleh tentang Ya, kekristenan ya, Pak. silakan. Ini dulu, ini sepengetahuan Bapak aja dulu Pak. Dulu sebelum menjadi mualaf, konsep ketuhanan dalam Kristen yang Bapak ketahui itu bagaimana Pak? Sebelum mualaf ya Pak, sewaktu Bapak dulu di zaman dulu waktu pendeta gitu Pak. Yang Bapak ketahui tentang konsep ketuhanan dalam Kristen itu bagaimana Pak? Ya. Perlu diketahui bahwa ada beberapa tokoh-tokoh Kristen mengungkapkan bahwa Anda sudah mualaf, tidak perlu menyebut-nyebutkan tentang ajaran Kristen, tetapi
Anda menyinggung hal itu tidak apa-apa. Yang terutama juga dalam konsep Bible itu ya ketuhanan Allah itu esa, satu, ya. Seperti pengertian satu sang pencipta adalah esa dan dia menyatakan diri dalam konsep Kristen adalah Bapa, dan Bapa itu juga mengeluarkan firman, menciptakan segala sesuatu, dan firman itu diberikannya kepada putranya yaitu Yesus Kristus, serta ada yang disebut Roh atau Roh Kudus, itu adalah semangatnya Allah. Jadi satu Tuhan tetapi menyatakan dalam 3 pernyataan. Bapa sebagai pencipta, lalu kedua dia menyatakan diri sebagai firman, dan juga dia memiliki semangat yang diberikan kepada umat manusia, yaitu Roh Kudus. Ya, karena dalam Bible itu disebutkan juga oleh Yesus Kristus, dia memperkenalkan dirinya. Yohanes pasal 17 ayat 3, mengenal hidup yang kekal itu mengakui Allah satu-satunya, dan aku adalah Yesus, adalah utusan. Ya, seperti itu Pak. Jadi saya tidak terlalu menyampaikan secara mendetail karena hidup saya ini adalah untuk kemuliaan Allah, membagikan nasihat versi Muslim. Ya,